Oke everyone, halo, selamat datang di channel Mr. Hasan. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita perdana belajar bahasa Inggris di semester 2. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar chapter 5 dengan tema atau topik It's a Beautiful Day ya. Jadi temanya yaitu ini hari yang indah, oke? Next, what do you see in the picture? Apakah yang kamu lihat pada gambar tersebut? Okay, park, garbage can, flowers, butterflies, cats, and lamps. Yeah, okay. Next, what do you think of the park? Apa pendapatmu tentang taman ini? Is it beautiful? Yes, it's beautiful. And what do you think of the flowers? It's colorful. Jadi adik-adik, mengapa Mr. Arsan menanyakan pendapat kalian tentang taman ini? Karena pada kesempatan ini kita akan belajar ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi kita akan meminta dan memberi informasi berkaitan dengan kualitas of people. Kualitas di sini maksudnya karakter atau sifat dari orang, animals, hewan, and things, benda-benda. In order to identify, ya, untuk mengidentifikasi, to criticize, mengkritik, or to praise them, atau memuji mereka. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah dari contoh yang dipelajari, siswa mampu memberikan tanggapan berupa kritik maupun pujian terkait sifat dan karakteristik orang, benda, dan hewan dalam bahasa Inggris di dalam kehidupan sehari-hari. We will play the roles of the speakers in the conversation. Nah, jadi kita akan memainkan peran dari pembicara yang ada di percakapan. Here are what we will do. Inilah yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher read the conversation. Jadi kita akan mendengarkan secara seksama kepada guru kita membacakan percakapan. Second, we will repeat the conversation after our teacher. Kemudian kedua, kita akan membaca atau mengulangi percakapan tersebut setelah guru kita, kalimat per kalimat ya, sentence by sentence. Then in groups we will play the roles of the speakers in the conversation. Kemudian secara berkelompok kita akan membacakan percakapan tersebut yang ada di percakapan tersebut ya. Kita secara berkelompok akan membacakan atau akan memainkan peran dari pembicara yang ada di percakapan tersebut. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat tersebut secara keras, jelas, dan benar. Oke, perhatikan percakapan ini ya. Siti, this park is shady, and the flowers are colorful. I like this park. Jadi Siti mengatakan, taman ini teduh atau rindang, dan bunga-bunganya penuh warna. Saya suka taman ini. Kemudian Lina, I do too. This is a wonderful park. Saya juga. Ini adalah taman yang luar biasa. Edo, look, there are butterflies. Lihat, ada kupu-kupu. Dayu, they are pretty. Mereka cantik. They are di sini merujuk kepada kupu-kupu. Benny, there are garbage cans too. We can keep this park clean. Ada tempat sampah juga. Kita bisa menjaga taman ini tetap bersih. Udin, I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park. Saya suka belajar di sini. Cuacanya bagus. Taman ini adalah taman yang indah. Oke everyone, itulah pendapat daripada siswa-siswa yang ada di taman terhadap taman tersebut. Oke. Sekarang, we will work in groups. We will list the speaker's statement about the park. Nah, di sini kita akan bekerja secara berkelompok. Kita akan melist atau membuat daftar pernyataan pembicara tentang taman tersebut. Oke?
So, let's take a look. Nah, according to the students, menurut siswa-siswi tersebut yang ada di percakapan, the park has the following good qualities. Jadi taman tersebut mempunyai kualitas yang bagus ya. Nah, kualitas yang bagusnya apa? Apa sih yang membuat taman tersebut mempunyai kualitas yang bagus? Sekarang perhatikan pada percakapan yang ada di sini ya. Sekarang kita lihat. Pertama, the first, this park is shady. Jadi good qualities-nya adalah taman itu rindang ya, atau teduh. What is the second? Apa yang kedua? The flowers are colorful. Oke, jadi yang kedua, pertama dan kedua ada pada pernyataan Siti, yaitu this park is shady and the flowers are colorful. Oke, next, there are butterflies. Sekarang kita lihat di mana. Nah, ternyata Edo yang mengatakan ya. There are butterflies. Oke, next. The butterflies are pretty. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ternyata Dayu yang mengatakan they are pretty. Tadi they ini merujuk kepada butterfly ya, atau kupu-kupu. They are pretty. Oke, next. There are garbage cans too. Nah, siapa yang mengatakan? Benny ya. Ada tong sampah juga. Oke, next. The weather is nice. Oke, ternyata yang mengatakan the weather is nice adalah Udin. Oke, and next. Dan seharusnya ada tambahan ya. It's a beautiful park. Oke, nah nanti silakan ditambahkan sendiri. Oke, next. Siti likes the park because. Nah, Siti menyukai taman tersebut karena apa? Sekarang kita lihat. The park is shady. Nah, Siti mengatakan the park is shady. And yang kedua, Siti menyukai taman karena the flowers are colorful. Ya, karena bunganya penuh warna ya, atau warna-warni. Next, Udin likes studying in the park because. Nah, Udin suka belajar di taman karena. Oke, the first, pertama, the weather is nice. Nah, karena suasananya indah ya, atau tenang, baik ya. Oke, next. It is a beautiful park. Oke, jadi Udin suka karena tamannya adalah taman yang indah. Oke, everyone, we have answered all the question about the statement of the students about the park ya. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan tentang pernyataan siswa terhadap taman tersebut. Oke, next. We will play the roles of the speakers in the picture. Nah, kita akan memainkan peran lagi ya dari pembicara yang ada pada gambar. Oke, sekarang kita lihat. Nah, percakapan pertama. Wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Oke, jadi pernyataannya adalah, wow, ruang kelasmu bersih dan rapi. Wow, ruang kelasmu bersih dan rapi. Tak ada yang kotor dan berantakan. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, next. Our schoolyard is very large. Halaman sekolah kita sangat besar ya. We can play badminton and do many other activities here. Kita bisa bermain bulu tangkis dan melakukan banyak aktivitas lainnya di sini. Yes, it's big enough for the activities. Ya, ini cukup besar untuk kegiatan di sini ya. Oke, nah, everyone, sekarang perhatikan. Untuk menyatakan kualitas, karakter, dan sifat dari sesuatu, maka harus menggunakan kata sifat ya. Contohnya, nah, kata sifat yang ada pada percakapan ini yaitu clean, bersih, tidy, rapi, messy, berantakan, big, besar, dirty, kotor, large, besar atau luas. Nah, quality statement. Your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Our schoolyard is very large. It's big enough for the activities. Oke, jadi quality statement atau pernyataan kualitas itu menunjukkan suatu karakter atau sifat dari suatu benda ya. Oke, dan jangan lupa menyertakan
kata sifat ya. Ini dia. Clean, tidy, messy, big, dirty, and large. Okay everyone, next. It's dark in here. I'll open the curtains. Oke, di sini gelap ya. Saya akan membuka hordennya. That's a good idea. Thank you. Wah, itu ide yang bagus. Terima kasih. Wow, your car is very nice, Siti. Wow, mobilmu sangat cantik, Siti. Thank you. It's an old car, but it's very fast. Terima kasih, ini adalah mobil yang tua atau mobil lama, tetapi ini sangat cepat. The music is too loud. I can't study with this loud music. Nah, musiknya terlalu kencang. Saya tidak bisa belajar dengan suara musik yang keras. Sorry, I will turn down the volume. Maaf, saya akan mengurangi volumenya. Oke, struktur kalimat dari contoh di atas. Nah, jadi kita akan mempelajari strukturnya ya. Sekarang perhatikan. Apa saja? Yaitu subject, to be, am is are, dan adjective. Nah, sekarang perhatikan. Subjeknya, sekarang perhatikan. It is dark here. Nah, perhatikan kalimatnya. It is dark here. Subjeknya adalah it, to be-nya adalah is, dan adjektifnya adalah dark. Oke, next. Your car is very nice, Siti. Next. It is an old car, but it is very fast. Next. The music is too loud. Oke, jadi everyone, once again, sekali lagi dijelaskan struktur kalimatnya yaitu subject, to be, am, is, are, dan adjective. Oke. Nah, di sini untuk mudah kalian memahami, saya sudah memberi tanda sesuai dengan strukturnya ya. Warna merah subjek, warna kuning to be, dan warna hijau adalah adjektifnya. Oke? Next, we will work in groups. We will list the speaker's statement about the things. Nah, kita akan bekerja secara berkelompok. Kita akan melis atau membuat daftar pernyataan pembicara tentang benda-benda tersebut. Oke, nah kira-kira benda-benda apa saja? Oke, what do they say about the things? Nah, apa kata mereka tentang benda-benda ya? Nah, pada percakapan tadi, sekarang kita lihat percakapan yang ini. What do they say about the things? Apa yang mereka katakan tentang benda-benda tersebut. Nah, sekarang kita lihat Dayu. Ini dia Dayu ya. Ini adalah Dayu. Dayu says Lina's classroom is clean and tidy. Nah, Dayu says, Dayu mengatakan, oke, jadi Dayu di sini mengatakan ya, Lina's classroom is clean and tidy. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa di sini ada setelah nama ada koma s ya. Sekarang number 2. Benny says, nah Benny mengatakan the schoolyard is very large. Benny mengatakan halaman sekolah sangat besar atau sangat luas. They can play badminton and do many other activities here. Oke, mereka dapat bermain bulu tangkis dan melakukan banyak aktivitas lainnya di sini. Oke everyone, sekarang perhatikan penjelasannya. Nah, untuk menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap sesuatu, maka setelah nama orang dilampirkan apostrof s. Apostrof yaitu koma atas ya, kemudian s plus things ya. Oke, strukturnya name plus apostrophe s plus things. Oke. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Lina's book ya, artinya buku Lina. Benny's house, artinya rumah Benny. Santi's book, artinya buku Santi. Jadi, kalau kalian ingin membuat sebuah kalimat yang menunjukkan kepemilikan seseorang, maka kalian tinggal menambahkan apostrophe s ya. Okay, we are on the final of the lesson. So,
Jadi kita sudah berada di penghujung pembelajaran, because we have learned so many lessons in here. Karena kita sudah belajar banyak pembelajaran di sini. They are about the structure, tentang struktur kalimat, about the quality, tentang kualitas, and about adjective, tentang kata sifat. So I hope you understand it well ya. Jadi saya harap kalian memahaminya dengan baik. Okay, so before I end this lesson, I give you homework. Jadi sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini, I give you homework. Saya memberi kalian tugas, yaitu what do they say about the things. Nah, kalian menjawab pertanyaan apa yang mereka katakan tentang benda-benda. Oke, contohnya bisa kalian lihat di sini cara menjawabnya ya. And don't forget apostrophe s ya, untuk menyatakan sebuah kepemilikan. Oke, I think that's all. Thank you so much for your attention. See you on the next lesson. Bye.